Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa semoga pandemi ini segera usai. Berdoa agar selama pandemi ini Ananda sekalian sehat-sehat selalu. Kemudian berdoa agar teman-temannya yang sementara sakit segera dikaruniai kesembuhan. Bapak ibu gurunya yang sementara sakit semoga dikaruniai kesembuhan. Berdoa dimulai. Amin. Baik, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat-sehat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ini awal tahun, ini awal semester, kemudian ini awal pembelajaran kita di hari pertama ini, awali dengan semangat positif untuk menimba ilmu, kemudian hal yang paling utama adalah mari untuk bertanggung jawab dan jujur dalam menyelesaikan segala tugas-tugas dalam penugasan yang diberikan nantinya di paruh satu semester ini ya. Ananda sekalian, yang pertama yang saya sampaikan adalah kegiatan perbaikan nilai untuk Ananda yang nilai raportnya untuk nilai-nilai tugasnya yang belum mencapai KKM itu akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah akan dilakukan pembelajaran remedial di siang hari. Ya, jadi setelah sesi 1 dan sesi 2 itu nantinya bagi siswa-siswi yang belum mencapai KKM di raportnya semester ganjil kemarin itu akan ada kesempatan maksimal 2 minggu ya, maksimal 2 minggu berdasarkan rapat yang disampaikan oleh kepala sekolah di rapat Dewan Guru tadi pagi. Gitu. Yang baru masuk boleh mengisi presensi, linknya ada di kolom chat, saya sudah bagikan kembali. Nah, saya lanjut ya. Jadi perbaikan nilai atau remedial bagi Anda yang nilai penugasannya masih belum sampai KKM itu rentang waktunya 2 minggu dan di siang hari akan dilakukan pembelajaran remedial. Nah, setelah pembelajaran remedial itu akan dilakukan penilaian. Bagi yang sudah mencapai KKM itu akan nilainya akan langsung diberikan ke tim penanggung jawab penilaian. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk kegiatan di semester genap ini presensinya itu linknya tetap ya, itu bisa diakses kapan saja, tapi usahakan mengaksesnya pada saat pertemuan kita di hari Senin ini gitu. Oke, berikutnya untuk materi pembelajaran semester genap itu ada 2 topik, ada 2 pokok bahasan di semester ganjil yang tidak dapat kita selesaikan, yaitu persamaan garis lurus dan sistem persamaan linear 2 variabel. Sehingga pada kegiatan pembelajaran kita di semester genap itu akan ditambahkan 2 pokok bahasan itu, yaitu persamaan garis lurus dan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya di persamaan garis lurus itu pastinya yang Anda butuhkan itu adalah kertas berpetak, ya, penggaris, pensil atau alat tulis lainnya. Karena itu digunakan untuk menggambar grafik persamaan garis lurus atau untuk membuat bidang kartesis, ya. Seperti itu. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dari Anda sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, saya sambil menyiapkan
Oke, Anissa sudah masuk. Andrea Benaya belum ya? Andrea Benaya tidak masuk. Devara, Aniel tadi tidak bisa mengakses Rapsen. Luciana, Mikaela, dan Siko. Itu belum masuk. Iya, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan garis lurus. Oke. Nah, melihat gambar yang tertera di monitor Ananda sekalian, kira-kira apa yang terbetik? Ya, apa yang terbetik melihat gambar ini di depan? Ini jalan bergelombang, ya. Kalau kita melihat ini, maka yang pertama adalah bagaimana jalan ini dirancang oleh arsitek. Bagaimana jalan ini dirancang oleh arsiteknya? Kira-kira bagaimana kemiringan dari jalan ini sehingga pengendara atau pengguna jalan ini merasa aman menggunakan jalan ini, ya. Ketika melihat ini, wah, ini kira-kira bisa tidak dilewati mobil. Tapi pada gambar tampak bahwa kendaraan ini ada pengguna jalannya. Oke? Nah, sama halnya dengan kondisi jalan. Kalau kita perhatikan dari Malili ke Soroako, kalau Anda perhatikan, itu ada jalan yang menanjak dan ada jalan yang menurun. Kalau dari Malili, kita akan mendapati beberapa tanjakan, misalnya di Wasuponda dan di Balanbana. Arsiteknya itu sudah merancang kemiringan dari jalan-jalan tersebut sehingga pengguna jalan, ya, pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 atau bahkan lebih rodanya, itu bisa menggunakan atau bisa mengendarai kendaraannya dalam kondisi yang aman. Itu sudah dihitung. Di pembelajaran kita itu dikenal dengan nama koefisien kemiringan. Dalam istilah yang lebih populer lagi disebut dengan gradien di pembelajaran kita di kelas 8 ini. Jadi kemiringan atau koefisien kemiringan atau gradien itu dibahas di persamaan garis lurus. Nah, mari kita lihat deskripsinya ya. Kalau kalian naik mobil, sepeda atau jenis kendaraan lainnya, pastilah pernah melewati jalan yang mendatar, jalan yang turun, dan jalan yang naik. Jalan yang naik atau turun biasanya memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya, sehingga aman dan nyaman untuk dilewati kendaraan. Jalan yang menanjak juga memiliki kemiringan. Jika terlalu curam, kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Selain jalan, dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda-benda yang harus dihitung tingkat kemiringannya. Misalnya saja nih, tangga yang berada di gedung bertingkat. Itu sudah diperhitungkan dengan cermat dan teliti tingkat kemiringannya sehingga aman dan nyaman untuk manusia. Seorang arsitek merancang tangga dan jalan titian dengan memperhatikan kemiringan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Nah, tempat parkir pun demikian, Anda. Jadi tempat parkir pun demikian. Jika tempat parkir terlalu miring, tidak aman bagi pengendara maupun mobil. Ya, jadi tempat parkir pun itu dirancang agar supaya aman bagi pengendara, bahkan untuk mobilnya ya. Demikian juga kalau Anda perhatikan jalan-jalan di rumah sakit itu ada jalur khusus untuk pasien yang menggunakan kursi roda. Itu kemiringan jalannya itu sudah dirancang ya, agar pada saat kondisi tertentu tidak disengaja, misalnya kursi rodanya lepas atau kursi rodanya dalam kondisi tertentu, itu harus nyaman ya, jangan sampai terlalu curam nggak bisa terpelanting tuh pasien.
Ya. Nah, dalam pokok bahasan ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung kemiringan suatu garis, cara menggambar grafik garis lurus, kemudian menentukan persamaan garis lurus, dan manfaat garis lurus dalam pemecahan masalah sehari-hari. Jadi, poin besarnya pada persamaan garis lurus adalah bahwa yang pertama, kita bisa menghitung kemiringan suatu garis. Kalau garis itu diandaikan sebagai jalan, maka jalan itu kemiringannya bisa kita hitung. Kemudian yang kedua, cara menggambar grafik garis lurus. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lurus. Dan yang keempat, pemecahan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan garis lurus. Ini 4 hal yang akan kita pelajari pada persamaan garis lurus. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas bagaimana caranya menggambar grafik garis lurus. Oke? Nah, ini beberapa kata kunci yang perlu diingat. Ada persamaan garis lurus, ada grafik, ada kemiringan. Kemiringan itu biasa disebut dengan gradien, dan ada titik potong, ya, titik potong. Kemudian kompetensi dasar untuk persamaan garis lurus adalah 3.4-nya ini menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasi grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian bagian keterampilannya adalah 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linier sebagai persamaan garis lurus. Oke. Nah, ini pengalaman belajarnya. Ada 3, menggambar grafik persamaan garis lurus yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian menentukan gradien garis lurus dan menentukan persamaan garis lurus. Nah, kita lihat peta konsepnya. Kalau peta konsepnya itu ada 4 bagian besar. Yang pertama adalah grafik persamaan. Ya, grafik persamaan garis lurus, kemudian gradien atau kemiringan. Selanjutnya sifat-sifat persamaan garis lurus, kemudian persamaan garis lurus. Ya. Tokohnya atau ilmuwan yang berjasa berkaitan dengan persamaan garis lurus ini adalah seorang ilmuwan yang lahir di 13 Maret 1596 Masehi dan meninggal di 11 Februari 1650 Masehi. Beliau bernama René Descartes. Ya, deskripsinya seperti ini. Kemiringan menentukan posisi suatu garis terhadap koordinat X dan koordinat Y. Jadi persamaan garis lurus ini itu sangat berkaitan dengan koordinat Kartesius yang telah kita pelajari di semester lalu. Perhitungan matematis ini adalah salah satu materi dari geometri analitik dengan bantuan aljabar. Jadi untuk pertanyaan siapakah yang menemukan kemiringan? Maka jawabannya ya René Descartes. Dia adalah bapak geometri analitik. Dia adalah seorang matematikawan Prancis, fisikawan, filsuf, dan teolog. Banyak ahli matematika mengakui dia sebagai orang yang menemukan rumus kemiringan. Dia dikatakan telah memberikan sebuah metode untuk memecahkan masalah garis dan kemiringan dalam masalah aljabar dan geometri. Secara umum, persamaan garis lurus itu dinyatakan sebagai Y sama dengan MX tambah C, ya. Ini C, bukan B. Sementara rumus kemiringan, ini nanti akan dibahas lebih jauh ya, tentang kemiringan. Descartes atau René Descartes adalah orang pertama yang memperkenalkan penyelesaian untuk kemiringan, ya, dan persamaan linier. Meskipun tidak banyak tulisan yang menunjukkan secara langsung bahwa dia sebagai penemu rumus kemiringan,
banyak matematikawan mengatakan bahwa rumus kemiringan adalah miliknya. Ya, Descartes menonjol dalam revolusi ilmiah pada masanya. Ini Descartes ini usianya 54 tahun. Oke, nah sekarang kita coba masuk pada persamaan garis lurus ya. Nah, coba amati gambar-gambar ini. Ya, perhatikan gambar pertama. Ya, gambar pertama ini kalau kita perhatikan pada koordinat kartesius, ini memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik. Ya, yaitu di titik pusat O 0,0. Jadi garis biru ini dinamakan Y sama dengan 2X, memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik. Ya, memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik. Yaitu di titik O 0,0. Kalau kita telusuri dari kiri, maka garis ini semakin ke kanan, semakin ke atas. Artinya garis ini menanjak ya. Garis ini menanjak. Kalau kita telusuri dari kiri ke kanan, maka garis Y sama dengan 2X ini menanjak. Perhatikan pada gambar kedua. Gambar kedua yang berwarna biru juga diberi nama Y sama dengan minus 3X. Ya, juga memotong sumbu X dan sumbu Y di titik yang sama, di titik O 0,0. Kalau kita telusuri dari kiri ke kanan, semakin ke kanan garis ini semakin turun. Ya, jadi dari kiri ke kanan garis ini menurun. Kalau kita andaikan ini sebagai jalan, maka ini adalah turunan. Ini gambar pertama adalah tanjakan. Oke, seperti itu. Kalau kita andaikan bahwa garis ini adalah sebuah jalan. Gambar 1 itu tanjakan, kemudian gambar 2 itu turunan. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ketiga. Gambar ketiga berwarna biru diberi nama Y sama dengan 4X dikurang 5. 4X dikurang 5. Memotong sumbu X di titik tertentu. Dan memotong sumbu Y juga di titik tertentu. Kalau kita perhatikan, garis Y sama dengan 4X kurang 5 memotong sumbu Y di titik ini ya. Titik ini. Di pointer saya ini. Ini koordinatnya adalah 0, minus 5. Oke, 0, minus 5. Sementara garis berwarna biru ini yang diberi nama Y sama dengan 4X dikurang 5 itu memotong sumbu X di titik tertentu, letaknya di sini. 1 lebih ini ya. Anggaplah ini 1,25 atau 5/4 atau 1/4 nih, 0,0 ya. Jadi kalau kita perhatikan garis biru Y sama dengan 4X kurang 5 memotong sumbu X di satu titik tertentu dan memotong sumbu Y di satu titik tertentu. Titik tersebut berbeda ya. Kalau kita perhatikan dengan gambar pertama dan kedua, itu memotong sumbu X dan sumbu Y di titik yang sama kan. Tapi di gambar ketiga, garis Y sama dengan 4X kurang 5 memotong sumbu X dan sumbu Y di titik yang berlainan atau di titik yang berbeda. Tapi dia juga menanjak dari kiri ke kanan, dia itu menanjak semakin naik. Nah, bagaimana dengan gambar keempat? Kalau kita perhatikan gambar keempat, garisnya bernama minus 3X ditambah 6. Ya, memotong sumbu X, ini jelas ya, memotong di sumbu X. Di titik mana dia? Memotong sumbu X di titik 2,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,6. Ya, jadi garis Y sama dengan minus 3X ditambah 6 itu memotong sumbu X di
2,0 dan memotong sumbu Y di 0,6. Anda bisa perhatikan bahwa ketika dia memotong sumbu X, ini ya, ketika dia memotong sumbu X, maka kalau kita lihat koordinatnya adalah 2,0. Sementara ketika dia memotong sumbu Y, koordinatnya menjadi 0,6. Ketika memotong sumbu X, bagian Y-nya jadi 0. Ketika memotong sumbu Y, maka bagian X-nya menjadi 0. Berarti, X ini ya. X. Saya hapus dulu itu. Ini. Ya, jadi ketika kenapa begitu? Nah, ya. Jadi ketika memotong sumbu Y, X-nya menjadi 0. Ketika memotong sumbu X, Y-nya menjadi 0. Jadi ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Kalau sebuah garis memotong sumbu X, ya, kalau sebuah garis memotong sumbu X, maka Y-nya itu harus 0. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sebuah garis memotong sumbu Y, maka X-nya harus 0. Oke? Dua kunci dulu ini harus dipegang. Ya. Jadi sebuah garis memotong sumbu X, maka Y-nya harus 0. Sebuah garis memotong sumbu Y, maka X-nya harus 0. Ini boleh dicatat baik-baik ya. Baik-baik. Karena ini nanti digunakan di menggambar grafik persamaan garis lurus. Oke, Anda sekalian, sehingga dari 4 gambar ini, kita kembali ke gambar ini ya, kita bisa melihat bahwa kalau dari kiri ke kanan, dia menanjak, ya, maka ini naik ya. Ini kalau ini contoh gambar 1 dan gambar 3 itu menanjak, sementara gambar 2 dan gambar 4 itu menurun, ya, 42. Nah, perhatikan dari koefisien X-nya, ini negatif, di bawah juga negatif. Kalau gambar 1 ini positif, kemudian ini juga positif. Nah, nanti buat kesimpulannya Anda. Ya. Nah, jadi dari 4 gambar ini kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan garis-garis itu memotong sumbu X dan sumbu Y di titik yang sama. Oke, memotong sumbu X dan sumbu Y di titik yang sama. Nah, kemudian yang kedua, sebuah garis itu ada kemungkinannya memotong sumbu X dan sumbu Y di titik yang berbeda. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menggambar grafik persamaan ini ya? Bagaimana caranya kita menggambar grafik persamaan garis Y sama dengan minus 3X ditambah 6. Oke? Nah, itu yang menjadi fokus pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, bagaimana caranya menggambar grafik persamaan garis lurus Y sama dengan minus 3X ditambah 6. Nah, untuk menggambar grafik persamaan garis lurus Y sama dengan minus 3X ditambah 6, ada 2 caranya. Ya, ada 2 caranya. Yang pertama kita menggunakan tabel.
Ya, kita menggunakan tabel. Kemudian yang kedua, kita menggunakan titik potong. Titik potong dengan tulisannya ini sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini dua. Untuk menggambar grafik persamaan garis lurus, maka caranya boleh menggunakan tabel atau boleh menggunakan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama. Bagaimana caranya dengan menggunakan tabel? Kalau kita menggunakan tabel, cara menggambar grafiknya adalah seperti ini. Buat tabel saja, di mana ada X, ada Y, kemudian ada X, Y, buat tabelnya ya. Oke, buat tabelnya. Nanti di rumah bisa sambil ngikutin ini, sambil kerjakan menggunakan kertas berlipat ya. Nah, sekarang Y sama dengan minus 3X ditambah 6. Silahkan pilih minimal 3 lah ya, minimal 3 nilai X. Jadi kita boleh ngambil misalnya minus 1. Oke, kalau X-nya minus 1, berapa Y-nya? Oke, jadi saya cakar di sini ya. Kalau X-nya minus 1, maka Y sama dengan minus 3X, itu berarti minus 3 kali penggantinya X. Penggantinya X minus 1 kan? Nah, ditambah 6. Minus 3 dikali minus 1. Positif 3 ditambah 6. 3 tambah 6, 9. Jadi, ketika saya mengganti X dengan minus 1, itu kita akan mendapatkan Y sama dengan 9. Nah, maka di kolom Y, tuliskan 9. Di kolom X, Y, merupakan titik koordinat itu minus 1,9. Oh, katakan lagi. Minus 1,9. Oke? Bisa dipahami? Nah, lanjut lagi. Bilangan yang kedua, X yang kedua. Misalnya, saya ambil berurutan, ambil 0. Kalau saya ganti X dengan 0, kira-kira Y dapat berapa ya? Nah, caranya kita cakar seperti ini. X sama dengan 0, maka Y sama dengan minus 3 dikali 0 tambah dengan 6. Minus 3 kali 0, 0. 0 ditambah 6 sama dengan 6. Ya, jadi ketika X-nya 0, Y-nya memiliki nilai 6. Nah, di bawah kolom Y tulis 6. Oke. Berarti titik koordinatnya adalah 0,6. 0,6. Selanjutnya, kita sudah dapat 2 titik koordinat. Sekarang, X berikutnya. Kita mau ambil berapa nih? Boleh 1 ya. Pengambilan titik-titik ini boleh suka-sukaan Anda sekalian. Ini saya coba menunjukkan saja yang berurutan. Dari minus 1, mewakili bilangan negatif, 0, dan saya ambil bilangan positif, 1. Oke, saya ambil X-nya 1. Saya ambil X-nya 1. Berarti Y-nya akan menjadi minus 3 dikali 1 ditambah 6. Berarti minus 3 ditambah 6 sama dengan 3.
Ketika X-nya 1, nilai Y-nya menjadi 3. Berarti di bawah kolom Y, tulis 3. Oke? Nah, sehingga titik koordinatnya adalah 1,3. Nah, sudah selesai. Nah, kita sudah memperoleh 3 titik. Langkah berikutnya adalah kita membuat bidang kartesius atau koordinat kartesius. Saya mau menggunakan GeoGebra saja untuk memudahkan menggambar koordinat kartesiusnya ya. Saya mau pakai ini. New. Mana new-nya? Jangan simpan, saya cari GeoGebra-nya. Oke, masuk di Oke, nah sekarang tadi kita sudah memperoleh 3 titik kan? Ada minus 1,9. Ya, kita cari tuh minus 1,9 di mana? Minus 1,9. Oh, di bawah ya. Oke. Minus 1,9. Oh, di atas. Nah, minus 1,9. Berarti titiknya di sini kan? Titik. Kemudian titik yang kedua 0,6. 0,6. Ini. Berikutnya yang ketiga 1,3. 1,3. Oke? 1,3. Kita sudah menggambar 3 titik. Bagaimana caranya menggambar garisnya? Anda tinggal hubungkan titik A, B, dan C. Tapi kasih lebih ya, sebelum A juga ya, dikasih lebih. Kalau di sini tinggal A ke C. Nah, ini Anda sekalian ya. Nah, inilah garis, saya ubah warnanya dulu ya. Supaya jelas ke biru. Formatnya kasih besar, oke. Oke. Seperti ini, kemudian saya mau coret-coret. Nah, ini ya, kita sudah memperoleh sebuah gambar seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan 3X dikurang 6. Nah, setelah dibuat garis lurus begini, di ujungnya ya, di ujungnya Anda sekalian ini diberikan panah. Ya, dan tanda panah. Di bawah juga demikian ujungnya. Ya, di ujungnya berikan tanda panah. Nah, ini untuk memberi informasi kepada kita bahwa ini adalah garis. Ya, ini adalah garis. Ada beberapa istilah ya yang Anda harus ketahui. Ada yang disebut garis, ya, ada yang disebut garis, ada yang disebut ruas garis, ya, ruas garis. Kemudian ada yang disebut dengan sinar garis. Sinar garis. Kalau garis itu tidak ada ujung pangkalnya, ya, itu garis. Kalau ruas garis itu ada ujung, ada pangkal. Nah, contoh ruas garis itu ini.
Contoh ruas garis. Nah, ini namanya ruas garis. Ada awal, ada ujung, ada pangkal, ada ujung. Ya, itu ruas garis. Yang ini garis. Ya, ini garis. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan sinar garis. Sinar garis itu gini. Ada awal, tapi tidak ada ujungnya tuh. Jadi ada awal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang namanya sinar garis itu seperti senter, lampu senter tuh. Ada awalnya, tapi ujungnya tidak ada. Oke, jadi 3 istilah ini yang Anda harus pahami. Kapan seseorang mengatakan garis, itu berarti pangkal dan ujung tidak ada. Atau dengan kata lain, ujungnya itu tidak tahu di mana, ujung pangkalnya tidak tahu. Kalau ruas garis berarti ada awal, ada akhir, itu ruas garis. Kalau sinar garis ada awal, tapi ujungnya tidak ada. Ada pangkal, tapi ujungnya tidak ada. Seperti pada lampu senter, ya, atau lampu laser, tidak ada ujungnya, ya. Oke, itu anak-anak sekalian. Jadi saya ulangi, kalau kita mau menggambar garis lurus persamaan, menggambar grafik persamaan garis lurus Y sama dengan minus 3X tambah 6 dengan menggunakan cara tabel, maka silahkan pilih nilai-nilai X yang memenuhi atau yang Anda inginkan. Lalu setelah itu tentukan nilainya. Setelah itu buat titik koordinatnya. Oke. Setelah itu gambar pada koordinat kartesius. Ya, gambar pada koordinat kartesius. Titik yang pertama adalah minus 1,9. Ini. Titik yang kedua adalah 0,6. Ini. Kemudian titik yang ketiga adalah 1,3. Setelah itu silahkan hubungkan ketiga titiknya. Ya, kasih lebih. Ya. Tinju kasih lebih, dan ujungnya itu diberi tanda panah seperti ini. Nah, ini berarti garis, ya, ini garis karena ujungnya, ya, ujung pangkalnya tidak ada. Nah, dan usahakan memberi nama garis itu sesuai dengan persamaannya, karena di soal tadi Y sama dengan 3X kurang 6, maka tuliskan seperti ini, ya. Seperti itu, Anda sekalian, menggambar grafik persamaan garis lurus menggunakan tabel, ya, menggunakan tabel. Nah, sekarang bagaimana Pak Guru menggambar grafik persamaan garis lurus Y sama dengan minus 3X tambah 6 dengan menggunakan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Caranya adalah seperti ini, ya. Saya gunakan soal yang sama. Tapi kita menggunakan cara perpotongan terhadap sumbu X. Perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana caranya? Saya kembali dulu, ingatkan yang awal tadi, ketika di sini, ya, ingat tadi ini, ya, ketika sebuah garis memotong sumbu X, maka Y-nya harus 0. Ketika sebuah garis memotong sumbu Y, maka X-nya harus 0. Ini yang kita gunakan, Anda. Jadi ini yang kita gunakan. Nah, jadi yang pertama, perpotongan terhadap sumbu X. Ingat, Y-nya harus 0. Nah, ini yang kita masukkan ke persamaan. Jadi, ketika Y-nya 0, maka
persamaan ini akan menjadi 0 sama dengan minus 3x ditambah 6. Oke? Minus 3 kali berapa? Kalau ditambah 6, dia dapat 0. Nah, gitu. Nah, tapi kalau secara aljabar begini nih. Ada yang punya ide? Minus 3x saya tambah dengan 3x. Ya, maka di ruas kanan juga saya tambah dengan 3x. Nah, tetap 6 ya. Minus 3x tambah 3x sudah 0. Tambah 6. 0 tambah 3x ya 3x. Jadi 3x sama dengan 6. 3 kali berapa dapat 6? Ayo berapa? 3 kali berapa dapat 6? Ada yang fokus gak nih ya? Jawabannya Baim sama Ahmad 2. X sama dengan 2. Maka diperoleh titik potong terhadap sumbu X adalah 2,0. Nah, mungkin ada yang pusing, kenapa dikasih begini? Kalau kalian pusing, maka ini trik saja ya, trik sebenarnya, bukan konsep. Ya, ketika Anda mendapatkan 0 sama dengan minus 3x ditambah 6, maka menurut orang-orang ini pindahkan ke kiri. Kalau dia berpindah, maka jadinya positif. Nah, seperti ini. Oke? Bagi 3 lain ini dapat X. Bagi 3 lain ini dapat 2. Nah, maka diperoleh 2,0. Ya. Gitu. Tapi konsepnya yang ini ya. Konsepnya yang ini. Ini cuma trik saja yang kedua. Jadi, kita sudah peroleh bahwa garis Y sama dengan minus 3X tambah 6 itu memotong sumbu X di 2,0. Nah, yang kedua, kira-kira garis itu memotong sumbu Y di mana? Perpotongan terhadap sumbu Y. Nah, kalau dia perpotongan terhadap sumbu Y, maka X-nya harus 0. Nah, maka X-nya harus 0. Kalau X-nya 0, ya, kalau X-nya 0, maka persamaan ini akan menjadi Y sama dengan minus 3 dikali penggantinya X. 0. Jadi 30 itu Pak Guru. Sorry, saya hapus dulu ya. Enter, erase. Kembalikan lagi. Jadi minus 3 dikali 0. Kemudian tambah 6. Tambah 6. Maka Y dapat minus 3 kali 0, 0. 0 tambah 6 sama dengan 6. Maka diperoleh titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,6. Nah, cukup 2 ini saja. Ya, cukup 2 ini saja, maka kita sudah bisa menggambar grafik persamaan garis lurus Y sama dengan minus 3X ditambah 6. Jadi, titik pertama yang diperoleh adalah 2,0 dan titik kedua adalah 0,6. Kalau kita sudah dapat 2 titik ini, giliran berikutnya adalah gambar grafiknya di bidang kartesius. Bagaimana caranya? Saya tambahkan satu slide dulu. Nah, bagaimana caranya? Jadi 2,0 dan 0,6. Secara manual dulu ya, saya gambar di sini. Jadi mudah-mudahan lurus nih. Udah lurus. Saya ulang. Nah,
ini. Garis lurus A ini. Oke. Kemudian ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini 0. Tadi kita dapatnya berapa? 2,0 dan 0,6. 2,0 dan 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ini manual ya. Sebentar saya akan perlihatkan di GeoGebra. Oke, 7. Nah, titik yang pertama itu adalah 2,0. 2,0 itu letaknya di sini kan? Nah, ini 2,0. Kemudian titik kedua, titik koordinat kedua, perpotongan terhadap sumbu Y adalah 0,6. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat ini, maka tinggal hubungkan pakai mistar ya. Ini saya tidak lewat Pak Guru. Ujungnya ingat untuk memberi tanda panah. Ini juga diberi tanda panah. Kemudian ini boleh dituliskan 2,0. Di sini boleh dituliskan 0,6. Dan usahakan memberikan nama Y sama dengan 3X dikurang 6 ya. Mana tadi? Tambah 6 minus 3X tambah 6. Saya salah. Minus 3X ditambah 6. Minus 3X ditambah 6. Ya. Jadi seperti itu cara membuat atau menggambar grafik persamaan garis lurus Y sama dengan minus 3X ditambah 6. Nah, coba saya perlihatkan menggunakan GeoGebra. Kalau kita menggunakan GeoGebra, maka baru ini Y sama dengan minus 3X ditambah 6. Oke, nah titik yang pertama yang kita peroleh tadi adalah titik 2,0 ya, 2,0. Otomatis diberikan oleh sistem GeoGebra. Kemudian titik yang kedua adalah 0,6. Nah, otomatis ya diberikan nama titiknya. Setelah itu tinggal kita hubungkan titik A dan titik B. Ya, ini di GeoGebra. Jadi, Anda sekalian bisa melihat ya. Jadi titik A ini koordinatnya adalah 2,0 dan titik B ini koordinatnya adalah 0,6. Ingat untuk menambahkan tanda panah di ujungnya ya. Tanda panah di ujungnya karena ini adalah garis yang diminta. Oke. Nah, kemudian berikan nama bahwa garis ini diberi nama Y sama dengan minus 3X ditambah 6. Nah, kurang lebih demikian cara menggambar grafik persamaan garis lurus menggunakan perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, Anda sekalian, untuk cara kedua ini, Anda cukup menentukan 2 titik. Ya, titik yang pertama, perpotongannya terhadap sumbu X, ya, perpotongan terhadap sumbu X. Ingat, kalau dia perpotongan terhadap sumbu X, berarti
Y-nya harus 0. Kemudian yang kedua adalah perpotongan terhadap sumbu Y. X-nya harus 0. Ya. Dua ini yang harus Ananda cari. Ya. Memotong sumbu X di 0, berapa dan memotong sumbu Y dan memotong sumbu X di titik-titik, 0 dan memotong sumbu Y di 0, berapa. Oke, jadi itu adalah cara menggambar grafik persamaan garis lurus menggunakan perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Itu dua fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan. Saya hentikan dulu presentasinya. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan Ananda sekalian. Luciana tidak bisa ya terbuka. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, ada Luciana yang tidak bisa buka. Luciana, kemudian ada Mikaela. Oke, silakan Ananda sekalian jika ada pertanyaan. Halo? Kalau tidak ada, maka saya akan mengirimkan tugas pertama di hari pertama di bulan Januari di bulan pertama di 2021. Semuanya pertama nih. Saya akan meminta tugas pertama, gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan ya. Tugasnya adalah ada di kolom chat, gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2X kurang 8 dengan menggunakan dua cara. Kemudian unggah di GCF. Ya. Itu tugasnya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mohon untuk mengaktifkan kamera sebagai bahan pertanggungjawaban ke sekolah. Ya, silakan diaktifkan kameranya Anda sekalian. Ya, sebelum itu saya mau melihat lagi daftar hadirnya untuk memastikan ya, Anda sekalian. Andre Benaya tidak hadir ya? Check up. Hadir Andre? Hadir. Oh, sebentar. Andre, kenapa tidak bisa mengakses link daftar hadir? Sudah sih, Pak. Oh, sudah kita isi. Ya, Pak. Saya refresh dulu, belum masuk. A 26 orang yang mengisi. Oh, okay. Andre benar ya, sudah oke. Andre benar. Devara, halo Devara, ada di room? Halo, apakah Devara ada di room? Tidak ada. Pindah Devara. Oh, sudah pindah Devara. Astagfirullah, berarti saya harus
Devara itu sudah pindah. Salah. Haniel tidak bisa mengakses dia, sudah saya cek di sini. Kemudian Karsten. Karsten ada di room nggak? Halo? Karsten. Rusak mic-nya, Pak. Ya? Yeah? Rusak mic-nya. Oh, berarti tidak hadir ya? Hadir itu, Pak. Karsten, mana Karsten? Halo Karsten. JK. Oh, ada Karsten. Bisa buka mic Karsten? Karsten. Halo Karsten. Oh, ada gangguan audio. Ini sudah aktif mic-nya tapi dia belum keluar audionya ke kita. Oke. Ada yang sudah keluar. Karsten hadir, cuma dia belum isi. Luciana oke, Michaela tadi oke. Sudah. Siko, ada Siko enggak? Siko, tidak ada Siko ya? Siko yang tidak hadir. Jadi pada pembelajaran hari ini Siko yang tidak hadir. Para Diba, ada info tentang Siko? Belum ada, Pak. Coba saya tanya dulu, Pak, sebentar. Oh iya. Oke. Sambil menunggu itu, mohon mengaktifkan kamera. Saya mau mengambil gambarnya. Silakan diaktifkan kameranya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan langit-langitnya yang kelihatan ya. Wajahnya loh. Nanti bingung Bapak gurunya. Ini siapa ya? Ya. Oke, ini masih belum aktif. Mikael, Schneider, Andre, Bunaya belum, Najwa belum, Ratih belum, Krisnayanti belum, Anissa belum, Mikaela belum. Siapa? Dani juga belum aktif kameranya. Dani, Hasifa belum aktif, Irlan, Leonel. Coba diaktifkan kameranya supaya saya bisa capture kehadiran Anda semua. Satu, dua, tiga. Tahan, senyum ya. Pengambilan pertama. Berikutnya pengambilan kedua. Anissa ini keluar masuk room ya. Mungkin jaringannya ya. Pengambilan kedua. Sekarang pengambilan terakhir. Tunggu, tetap senyum. Oke, sudah pengambilan ketiga. Pengambilan ketiga selesai. Oke. Ada info pada Diba tentang Siko? Itu Pak, dari perjalanan pulang katanya, dari Toraja. Oh, sementara. Jadi jaringannya ndak mendukung mungkin Pak. Perjalanan. Harusnya kan sudah ada di Sorako sebelum tanggal 4. Tidak apa-apa lah. Oke. Tugasnya itu dikerjakan dulu. Dibuat secara tabel, kemudian cara perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya, dibuat langkah-langkahnya, kemudian gambar di bidang Cartesius, kemudian foto ya. Setelah difoto baru diunggah di Google Classroom-nya. Nanti akan saya buatkan kantong tugasnya di Google Classroom setelah pertemuan ini. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, bisa tanyakan sekarang. Waktu kita masih ada beberapa menit ke depan. Atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, disilakan Anda sekalian.
Kalau tidak ada, baik, silakan dikerjakan tugasnya. Pembelajaran kita selesai pada pertemuan hari pertama ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari pada hari ini bisa dipahami dengan baik, ya, bisa dipahami dengan baik dan tugasnya bisa dikerjakan. Deadline-nya ini cuma 1 minggu ya, jadi usahakan setelah ini langsung kerjakan, kan masih segar-segar nih, ya, masih segar-segar. Jadi bisa langsung dikerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas juga, silahkan tanyakan melalui WA. Oke? Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, ya, jaga jarak, pakai masker apabila keluar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.